Yap, lihat sekarang posisi AFC yang kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain soal Bahrain, ditambah kredibilitas mereka yang makin turun. Entah sentimen atau gimana, AFC ini seolah-olah pengen banget gitu loh menjatuhkan Indonesia. Dimana dalam hal ini, yang jadi sasaran terbaru adalah Timnas U17 asuhan Nova Arianto. Yap, tim Garuda Muda yang berambisi lolos ke Piala Asia U17. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi loh. Kita bahas lagi pertandingan tentang kejelekan AFC yang menyudutkan Indonesia. Kali ini kelewatan. FIFA segera ambil tindakan. Kritik media internasional ke AFC. Sentimen banget ke Indonesia. Gila ya, ada sentimen apa? Ini adalah cara licik Bahrain lainnya untuk menjatuhkan Indonesia. Langsung aja kita simak video sama-sama lur. Check it out. Entah apa yang terjadi, kayaknya nih AFC beneran seniat itu ingin menjatuhkan Indonesia. Dan tentu saja, gak sedikit yang menganggap kalau sikap AFC ini berkaitan dengan alotnya perlawanan Indonesia perihal masalah Bahrain. Bahkan sekarang, kritik media-media asing kepada AFC semakin meluas. Usai melihat adanya indikasi kotor di laga Timnas Indonesia versus Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17. Yap, dalam laga yang sukses dimenangkan Garuda Muda dengan skor 1-0, tampak begitu nyata adanya indikasi kalau AFC ini memang ingin Indonesia jatuh. Mulai dari penunjukan wasit sampai keputusan-keputusan yang dirasa cukup bikin geleng-geleng. Ditambah sikap tuan rumah Kuwait yang asli. Mereka ini kayaknya menghalalkan segala cara licik buat menang. Namun sayang, tim asuhan Nova Arianto itu udah terdidik punya mental baja. Sebenarnya salah Indonesia apa gitu ya? Sekarang persepak bolaan Indonesia semakin maju, tapi orang luar sana tuh semakin gencar untuk menjatuhkannya lor ya. AFC, oh AFC. Gak tau kenapa organisasi yang satu ini sering banget bikin publik tanah air geleng-geleng. Yap, mentang-mentang Indonesia gak punya wakil di kepengurusan inti, membuat posisi kita seolah-olah jadi anak tiri. Tentu saja yang masih teringat jelas ketika timnas Indonesia beneran dibuat jengkel habis-habisan saat main melawan Bahrain. Ditambah kurang lebih sepekan setelah laga, kolaborasi keduanya kembali sukses bikin publik tanah air makin naik tensi. Beruntung PSSI gercep menangani masalah permintaan Bahrain ke tempat netral dan sukses meyakini FIFA buat memihak Indonesia. Alhasil dongkollah itu Bahrain serta tentunya AFC yang kini namanya kian jelek di mata dunia. Gila ya. Seharusnya di persepak bola itu harusnya bertanding tuh secara Yap, lihat sekarang posisi AFC yang kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain soal Bahrain, ditambah kredibilitas mereka yang makin turun. Entah sentimen atau gimana, AFC ini seolah-olah pengen banget gitu loh menjatuhkan Indonesia. Dimana dalam hal ini, yang jadi sasaran terbaru adalah Timnas U17 asuhan Nova Arianto. Yap, tim Garuda Muda yang berambisi lolos ke Piala Asia U17. Harus melalui ujian berat di laga perdana karena main melawan tuan rumah Kuwait. Nah, berkaca dari pengalaman, Coach Nova paham nih tentang gimana ribetnya kalau main melawan tim dari Timur Tengah yang selain jago drama, mereka ini juga sepertinya sering dapat perlakuan istimewa dari AFC yang kebanyakan isinya juga orang-orang tim Teng. Dan beneran aja dong, setelah tiba di Kuwait, awalnya biasa aja. Tapi ketika tim Garuda akan melakukan sesi official training, entah sengaja atau enggak, di sana ada timnas Kuwait U15 yang sedang latihan. Alhasil, official training pun batal terlaksana, dan Coach Nova mengaku sangat kecewa akan hal itu. Yang pasti kalau menurut saya tidak masuk akal, karena sekali lagi, kita timnas sedang latihan, dan waktunya kita melakukan official training. Walaupun di sebelah ada timnas Kuwait kelahiran 2009, saya pikir kalau ada timnas sedang melakukan official training, dan kita akan fokus ke taktikal, seharusnya tidak ada timnas yang bersebelahan dengan lapangan latihan kita. Tetapi, itu terjadi hari ini, dan kita tidak bisa melakukan taktikal. Rencana apa yang kita buat? Termasuk set piece, karena sebelah ada Kuwait kelahiran 2009. Ucap Coach Nova dikutip dari FIFA Goal. Makin ingin dijatuhkan Indonesia ya. Makin bagus permainan dan strategi sepak bolaannya, orang-luar negeri sana semakin ingin menjatuhkan ya. Apa mereka takut dengan Indonesia sebenarnya lur ya, kalau misalnya Indonesia berkembang dalam olahraga sepak bolanya, atau kayak gimana, takut tersaingnya atau gimana? Jadi bingung lihatnya lur ya. Padahal dalam persepakan bola harusnya ya saling bersaing dengan cara sehat aja. Yap, meskipun Coach Nova udah sadar kalau ini kemungkinan adalah bagian dari akal-akalan tuan rumah yang seolah dibiarkan sama AFC, beliau tetap meminta pemainnya buat nggak terpengaruh dan malah meminta menjadikan ini bagian dari ujian mental. Nah, setelah semua dirasa kembali normal, ya udah, timnas persiapan lagi sampai akhirnya tiba hari H pertandingan.
Dan lagi-lagi kontroversi muncul ketika AFC menunjuk Amar Abu Alo yang merupakan wasit utama yang merupakan orang Suriah atau sama-sama berasal dari Jazirah Arab. Jelas hal semacam ini menimbulkan trauma tersendiri bagi fans timnas lantaran mereka tidak ingin kejadian seperti saat timnas senior melawan Bahrain terulang kembali. Dan beneran aja dong, sepanjang laga cukup sering nih wasit ini dinilai terlalu baik sama pemain Kuwait. Yang di pertandingan ini, walah udah macam bela diri aja. Fabio diseret-seret lah, sampai Matthew Baker yang kena smackdown. Pokoknya ngawur lah kategori pemain U17. Nah, yang bikin publik makin was-was adalah soal injury time yang di sana tertulis 90+8, tapi wasit baru meniup peluit akhir di menit 100. Meskipun begitu, soal waktu masih bisalah diterima dikit-dikit, karena ya emang pas menit 90+5-an terdapat sedikit insiden panas. Dan untung pas 100 menit udah ditiup. Coba aja lewat misal sampai 105, beneran nasibnya bakal sama loh kayak Ahmed Alkaf. Nah, untungnya dengan fighting spirit yang oke, lalu pertahanan yang solid serta dukungan supporter yang bikin Indonesia serasa main di rumah sendiri, Garuda Muda mampu menang dengan skor 1-0 lewat gol Matthew Baker. Mental yang dibutuhin mental lur ya. Walaupun kita dicurangi kayak gimana, kayak gimana, kalau mental kita tetap baja nggak bakalan pengaruh. Yang penting udah kalau misalnya udah ketahuan yang dikasih dicurangi, pertahanan belakang, lini belakang harus diperkuat lur ya. Kalau kita misalnya udah menang, pertahankan aja udah. Weh, lihat sampai ditarik kayak gitu, weh. Main apa coba? Di sisi lain, usai laga, Coach Nova mengaku masih terdapat banyak catatan kendati berhasil menang, yang mana salah satunya adalah soal mengantisipasi fast counter dari lawan. Ada beberapa catatan dan itu akan kami perbaiki, dan itu termaksud bagaimana pemain mengantisipasi serangan balik. Semoga ke depan tim bisa lebih baik. Mereka tegang dan terlalu gugup, namun itu wajar untuk laga pertama. Semoga pada laga berikutnya pemain bisa lebih menikmati pertandingan, ucap Coach Nova. Lebih lanjut, beliau juga mengaku akan memutar otak setelah mengetahui di pertandingan lain Australia sukses menang 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara. Ya, bagi timnas U17, laga melawan Mariana Utara mungkin akan dijadikan sebagai kesempatan melakukan rotasi. Namun di satu sisi, tim Garuda juga harus bisa menang dengan skor besar, mengingat hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Yap, hitung-hitungan di grup G ini emang terbilang lebih rumit. Hal ini berhubungan dengan Lebanon yang mengundurkan diri sebelum kualifikasi berlangsung. Sehingga pada hitungan terakhir, tim yang menjadi pesakitan alias yang berada di dasar klasemen tak akan diikut sertakan pada hitungan akhir klasemen. Maka dari itu, kemungkinan jalan satu-satunya untuk bisa lolos tanpa melihat selisih gol adalah dengan menaklukkan Australia di laga pamungkas. Dan Coach Nova optimis, jalan menuju Piala Asia U17 masih terbuka lebar bagi timnas Indonesia. Ada beberapa pemain yang akan kami simpan tenaganya. Karena adanya regulasi baru setelah Lebanon mundur, kami harus mencoba untuk memilih pertandingan antara Kepulauan Mariana Utara dan Australia, kata mantan pemain Persib Bandung tersebut. Persiapkan strategi dengan matang lur ya. Pokoknya Indonesia harus mental tuh harus kuat loh, walaupun hanya dicurangi dalam, luar ataupun kiri samping kiri kanan, Indonesia harus mental harus kuat. Kalau misalnya di babak pertama atau babak kedua awal udah dapat poin atau udah dapat gol, mending dipertahankan. Kalau misalnya udah ke kiri kita dicurangi oleh wasit atau apa yang lainnya, pertahankan permainan di belakang loh ya. Karena kayak gimana pun, entah itu di perpanjangan waktu atau di pelanggaran yang gak jelas, Indonesia pasti akan dicurangi lagi. Lanjut lur. Wah, luar biasa lur ya. Kenapa salah Indonesia tuh apa untuk orang-orang Arab ya? Kemarin kita di timnas Indonesia dicurangi oleh Bahrain, itu dari negara Timur Tengah ya, dari Arab. Sekarang U17 pun dicurangi lagi. Mau dicurangi atau sudah dicurangi ya lur ya, tapi tidak berhasil di U17 ini. Tapi tapi alhamdulillahnya U17 tetap menang karena mentalnya memang udah baja, dilatih dengan pelatih luar biasa lur ya. Jadi sudah biasa menghadapi situasi-situasi seperti ini, sehingga dicurangi seperti apapun Indonesia tetap mental baja dan dapat meraih poin di sini. Alhamdulillah banget. Pokoknya kita harus mental pemain kita tuh harus benar-benar kuat loh ya, karena memang
banyak sekali negara-negara yang ingin mencurangi Indonesia untuk tidak bisa berkembang persepak bolaannya. Walaupun sekarang tuh di tangan-tangan pelatih-pelatih yang luar biasa, Indonesia tuh jauh sekali perubahannya dari sebelum-sebelum pelatih sebelumnya, Lur ya. Memang diakui itu oleh dunia, dan juga Indonesia sendiri mengakui kalau pelatih-pelatih sekarang tuh lebih profesional atau lebih giat lagi membangun pemain-pemain Indonesia yang lebih baik lagi. Memang luar biasa. Terima kasih untuk coach-coachnya dari Indonesia yang melatih timnas Indonesia. Kami bangga pada kalian karena telah merubah wajah persepak bola Indonesia di mata dunia. Walaupun banyak sekali rintangan yang ingin menjatuhkan Indonesia dari persepak bolaan dunia, tapi kalian tetap gigih untuk bangkit dan terus berjuang demi Indonesia. Luar biasa, terima kasih. Oke, sekian reaksi dari gue kali ini, Lur. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.